Perayaan Maulid Nabi Muhammad pada umumnya berbentuk aktivitas-aktivitas ibadah yang di dalamnya mendatangkan banyak pahala. Ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak solawat dan puji-pujian kepada Nabi, sedekah, silaturahim, dan mauidhah hasanah tentang teladan Nabi. Dalam melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad terdapat keutamaan dan hikmah yang bisa diambil oleh umat Islam sebagaimana diterangkan dalam kitab An-Nimatul Kubra, Alal-Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami cetakan Maktabah Al-Hakikat Istanbul, Turki pada halaman 5-7. Keutamaan-keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad itu diterangkan melalui pendapat dan keterangan dari para sahabat dan ulama sebagai berikut. 1. Sayyidina Abu Bakar berkata, barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi temanku di surga. 2. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. 3. Berkata Sayyidina Utsman, barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. 4. Sayyidina Ali berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad, dan ia menjadi sebab dilaksanakannya pembacaan Maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. 5. Imam Hasan Basri berkata, aku senang sekali seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan memperingati Maulid Nabi Muhammad. 6. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, barang siapa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. 7. Imam Ma'ruf Al-Karhi berkata, barang siapa menyediakan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman dan memakai wangi-wangian karena mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas Iliyin. 8. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, tidaklah seseorang yang membaca Maulid Nabi Muhammad ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkatan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya, dimasuki, dari makanan tersebut, maka akan bergoncang dan tidak akan tetap sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan sekiranya dibacakan Maulid Nabi Muhammad ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat, akan keluar daripadanya 1000 sifat dengki dan penyakit dan tidak akan mati hati tersebut pada hari dimatikannya hati-hati itu. Dan barang siapa yang membaca Maulid Nabi Muhammad pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkahan dan pemiliknya tidak akan fakir serta tidak akan kosong tangannya dengan keberkahan Nabi Muhammad. 9. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya Maulid Nabi Muhammad, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama golongan sidikin, orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan syalihin orang-orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga Naim. 10. Imam Siri Sakati berkata, barang siapa pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena tidaklah ia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga.